Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Iman di acara Podcast Irma. Sebagai pembuka, marilah kita perbaiki sholat kita. Insya Allah jika sholat kita baik, kehidupan kita akan jauh lebih baik lagi. Oke, telah hadir di sini kita bersama Bapak Lurah, Bapak Irfan Imamul Hakiki ya. Alhamdulillah beliau bersedia hadir di tengah kesibukannya untuk lebih mengetahui informasi tentang beliau mungkin atau tentang kedudukan yang sedang beliau jalani hari ini. Kita saksikan nanti bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak muda, saya muda, alhamdulillah berbakat. Menurut Bapak nih, ketika peran pemuda menjadi seorang pemimpin, baik itu di organisasi lingkungan atau organisasi birokrasi ya, melihat Bapak fenomena itu bagaimana? Melihat ada fenomena ketika para pemuda menjadi pemimpin. Baik, terima kasih ya. Ketika ada pemimpin dari kaula muda, ya, pertanyaannya. Saya melihat itu sangat senang dan bangga ya tentunya. Karena apa? Pemuda sekarang disebut kaum milenial ya. Kaum milenial. Karena apa? Senang dan bangga karena ketika seorang pemimpin dipimpin oleh para pemuda, otomatis dari semangat terus masih fresh juga ya kan. Apapun yang mereka lakukan tentunya tidak banyak yang dipikirkan ya. Mereka fokus terhadap tujuan mereka yang dipimpin oleh mereka. Jadi alhamdulillah sekarang sudah banyak gitu ya para pemimpin atau pemimpin organisasi, birokrasi dan lain-lainnya dari kaum milenial ya. Termasuk sekarang juga Pak Gubernur juga kan, Pak Bupati juga kan, ajudan-ajudannya kaum milenial. Jadi untuk menunjang semua kegiatan, karena kaum milenial ini ya ibaratnya mereka masih fresh, semangatnya tinggi. Mungkin ya, kadang gini Pak yang jadi yang mungkin langsung dari mungkin ada dari adik-adik kita Pak yang ingin mengetahui informasi atau mungkin dari masyarakat, apa sih Pak itu kelurahan itu? Kelurahan ya, kelurahan itu yaitu suatu instansi yang dipimpin oleh lurah. Beda dengan desa, desa itu kepala desa. Kalau kelurahan itu dipimpin oleh lurah, yaitu lurah itu ASN ya, pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Kalau desa itu kepala desa, mereka prosesnya pemilihan ya, dipilih oleh rakyat. Kalau kelurahan kita ditunjuk oleh Pak Bupati. Ya, gitu. Jadi nanti ditunjuk oleh Pak Bupati, ada pelantikannya, prosesnya. Tugas dan fungsinya juga sama atau beda? Tugas dan fungsi sama. Terus melayani masyarakat. Ya, melayani masyarakat tentunya ya, paling ini. Terus lurah juga ada ini, kepanjangan lurah tahu nggak? Lurah itu luangkan waktu ya, luangkan waktu ya. Terahnya berserah ya, untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mantap. Apalagi sekarang jam berapa nih? Jam 8 ya. Tentunya kita sholat ya. Terus kalau malam mungkin tahajud dan berserah diri. Terus sebelum Bapak menjadi lurah, sebelumnya pekerjaan Bapak apa? Sebelum jadi lurah ASN ya, pekerjaan PNS ya. Sebelumnya gitu, kan sekarang menjabat lurah. Sebelumnya Sebelum jadi lurah ya. Iya. Saya sebelumnya itu pertama diangkat jadi ASN atau PNS ya. di Pemprov Tebal. Oh, Pemprov. Ya, di Biro Yansos ya. Pelayanan sosial. Ya, pelayanan sosial. Di sana ada bagian agama, ada bagian kesehatan, ada bagian pendidikan.
bertugas di Pemprov Jabar selama 1 tahun dari tahun 2015 sampai 2016. 2016 akhir ya bulan September kalau nggak salah pindah ke Subang, ditempatkan di BKPSDM, tempatnya di belakang kantor kelurahan Dangder. Belakang itu Iya, kantornya yang pinggir jalan. Ya. Alhamdulillah di sana bertugas selama 4 tahun. Mungkin karena ya idealisme saya, mungkin karena sikap saya, ya, alhamdulillah Pak Bupati melihat saya dan mempromosikan gitu, gitu. Saya jadi kasih transit di Satpol PP dan pemadam kebakaran. Jadi kasih transit saya bertugas selama 1 tahun ya. Terus nggak lama geser ya karena kebutuhan organisasi, geser menjadi Kasubag Umum, masih di Satpol PP, masih di sini. ya, Satpol PP dan pemadam kebakaran, Kasubag Umum dan kepegawaian di situ. Setelah itu selama berapa bulan ya di situ ya, 6 bulan mungkin ya. Selama saya dapat itu surat undangan lagi pelantikan. Nah, jadi lurah per tanggal 3 Desember tahun 2021. Sudah 1 tahun ya. Mungkin kalau dihitung sampai sekarang menjabat sebagai lurah kurang lebih 1 tahun. Ceritakan dong sedikit perjalanan pendidikan Bapak mungkin dari TK, SD sampai perguruan tinggi. Ya, baik. Untuk dulu TK saya di TK Nusa Indah ya. Dulu tempatnya di Sekolah Bina Putra, itu ada TK di situ ya. Bina Putra. Ya, TK Nusa Indah, ya, terus SD ya. SD Karyasi. Variasi. Di sini banyak juga di lingkungan kelurahan ini banyak teman-teman ya lulusan SD Karyasi gitu ya. Terus untuk SMP-nya di Sanawiyah MTSN Subang. Nggak jauh, untuk SMA-nya nggak jauh dari sana, nyebrang aja ya di Madrasah Aliyah Negeri Subang. Oh, dekat. Nah, Dari sana ya ke Iya. Aliyah. Nah, setelah itu keluar Aliyah banyak ya di waktu di Aliyah yang banyak prestasi yang mungkin ya banyak prestasi yang didapat yang mulai juara umum ya ranking pertama dari kelas 1 sampai kelas 3 sampai lulus ranking pertama terus juara umum alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah setelah lulus Aliyah banyak apa ya beasiswa dari universitas ya di Jawa Barat ya di beberapa universitas menawarkan beasiswa banyak. Tapi itu semua tidak saya ambil karena saya mengambil ada program dari Pak Bupati waktu itu, Bupati PAEM, program beasiswa ke Jerman. Dari Aliyah ada beberapa orang yang termasuk saya ikut tes beasiswa tersebut. Alhamdulillah pada waktu itu rangkaian tesnya itu tes pendidikan ya. Terus yang kedua itu wawancara. Alhamdulillah untuk tes yang pertama yaitu tes mengenai pendidikan, tes mengenai teori itu ada saya masuk 20 besar. 20 besar. Terus naik ke tes wawancara, alhamdulillah masuk juga ya 10 besar. Sampai sempat saya wawancara sama Pak Bupati PAEM waktu itu masuk 10 besar. Yang 10 besar itu berangkat ke Jerman. Cuman entah kenapa di ujung saya nggak jadi. Udah jadi gimana? Nggak berangkat gitu kan. Ada yang malu lah mungkin ada berbagai alasan mungkin ya, seperti ini. Tapi itu saya ambil hikmahnya, alhamdulillah ya sampai saat ini saya bisa hidup di sini bersama teman-teman gitu kan, tentunya masyarakat Kelurahan Dangder. Setelah itu saya nggak masuk, nganggur, saya daftar ke IPDN ya. Oh IPDN. Sama satu lagi ada ya, sekolah kedinasan lagi, cuman ya mungkin karena kelelahan, kecapean ya, semuanya itu nggak lolos. Pada tahun pertama lulus sekolah madrasah Aliyah itu nggak lolos tahun. Saya nganggur waktu itu. Untuk mengisi kekosongan lah nganggur tersebut, saya jualan pulsa, terus ikut ini ngisi galon gas gitu kan, gas melon itu ya. Sama waktu itu mah ada minyak tanah itu yang di ini. Oh, minyak tanah ya, yang pakai tangki kan, kita ke warung-warung. Nah, saya ikut teman ya di situ sama gas melon
selama setahun jualan pulsa, terus ikut temen ya ngisi galon ke warung-warung lah, terus gas melon, terus sama minyak tanah itu waktu itu kan masih ada minyak tanah. Nah, coba tahun berikutnya tahun 2011 coba lagi fokus di PDN. Alhamdulillah pada tahun 2011 itu daftar di PDN aja alhamdulillah lolos. Itu Perjalanan dulu ya Pak. Tapi di situ Bapak tidak merasa gengsi atau apa ya ketika tadi yang disebutkan jualan minyak, pulsa, gas ya. Terus Bapak tadi disebutkan SD Karyasi. Iya. Kenal sama Ibu Yati. Kenal. Alhamdulillah saya dulu sama di Karyasi dan guru Bu Yati. Terus kalau bersama tim kita APP itu di SD atau SMP sama Abudi? SD. Gimana menjalani kebersamaan dengan mereka? Jadi teman-teman tuh ya jadi teman main bola ya. Seringnya main bola, pokoknya seru sampai kan main bola kemana lah, Ngelancong lah ke SD mana ya, SD Nusa Indah, SD Langansari. Alhamdulillah waktu itu SD Karyasi itu luar biasa pemain bolanya ya. Menang terus ya. Termasuk teman saya Budi ya, striker itu, Pepi, luar biasa. Jadi SD Karyasi ini jadi SD yang paling ditakuti lah kalau ini masalah persepak bolaan. Apa gitu. Berarti berjuang dengan segudang prestasi. Alhamdulillah. Apa yang mendorong Bapak menjadi lurah? Apakah mungkin bagian dari cita-cita Bapak? Bagian dari cita-cita bukan sih ya, karena cita-cita tertinggi saya yaitu syahid di jalan Allah. Ya ini juga kan untuk jadi lurah itu ya proses dari jadi ASN saja. Awalnya dari kasih berasib ya, jadi saya dikasih berasib, terus jadi kasih bagumuk, jadi lurah. Itu qadarullah sih. Qadarullah sudah Yang dari ketetapan Allah. Dan saya juga tidak tahu menahu akan jadi lurah gitu kan. Terus kedepannya akan seperti apa tidak tahu menahu ya. Yang penting bekerja maksimal sesuai tupoksi melayani masyarakat. Terus gini Pak Lurah, apa upaya Bapak dalam mengatasi perekonomian di lingkungan kelurahan sendiri? Baik, untuk mengatasi perekonomian lingkungannya sangat kita pahami ya, patut kita renungi ya. 2 tahun ke belakang ya, masalah perekonomian ya. Indonesia khususnya Subang ya sangat merosot karena pandemi COVID-19. Jadi sekarang alhamdulillah ya, seiring berjalannya waktu COVID sudah mulai longgar ya, sudah mulai meskipun sekarang ada ya. Mudah-mudahan aja hilang. Insya Allah hilang. Ya, untuk mengatasi perekonomian itu ya menggeliatkan lagi mungkin ya perekonomian masyarakat khususnya di Kelurahan Angger. Bilang banyak warga yang contohnya sekarang ada di Bundar ya kelompok wanita tani, kelompok tani, terus di Talaga Sunda juga ada kelompok tani hutan, terus ada di Wera kelompok wanita tani yang berusaha untuk menggeliatkan lagi perekonomian yaitu dengan pangan. Terutama sekarang juga rawan pangan juga ya. Alhamdulillah contohnya di Blok Wera kemarin wanita tani sudah panen kasus ya. Itu sudah dijual. Ada marketingnya juga luar biasa. Terus Talaga Sunda ya pariwisata juga ada edukasi ya. Terkait wisatanya, terus terkait ya pertaniannya, kehutanannya. Alhamdulillah. Itu bagian dari program kelurahan. Itu, apa emang kalau inisiatif masyarakat? Ada inisiatif masyarakat. Itu inisiatif masyarakat. Sama kalau di Blok Wera itu program dari Dinas Ketahanan Pangan. Oh iya. Itu bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan. Dan alhamdulillah saya arahkan ke Blok Wera. Alhamdulillah masyarakat Wera antusias
Jadi Jadi tugas kelurahan itu hanya membantu dalam segi apa ya? yang pendampingan itu pendampingan, terus kita motivasi ya, masyarakat yang membina Ya. dalam artian mereka ternyata kalau cuman cukup didatangin sama lurah juga mereka udah semangat ya. Benar. Ya betul. Waktu itu sempat kan ada yang hujan angin tuh di Pom Cicadas, ada yang ketimpa pohon mobilnya tuh. Pas saya sempat di ini sama pihak berwenang untuk jangan mendekati lokasi yang ketiban itu. Tapi saya pengen lihat korban seperti apa gitu kan. Bapak siapa katanya? Saya lurah di sini. Ya. Waktu itu korbannya tuh pas saya ke situ ya berdarah ya. Ketika saya ke situ, Bapak siapa dengannya gitu. Saya lurah di sini, saya pengen lihat. Oh langsung, Bu mau bawa ke rumah sakit? Ya, boleh. Langsung Pak. Mereka langsung apa ya? Langsung semangat gitu kan. Padahal kondisinya tertimpa musibah gitu. Ternyata cukup adil juga gitu kan. Apalagi ada bantuan gitu kan lebih dari situ. Ternyata ya dari aspek psikologis juga ternyata kena gitu kan ketika kita ini ya. Dan dari situ saya kalau ada apa-apa misalkan ada rumah roboh gitu ya, setidaknya nggak punya yang harus diberi gitu ya, nggak bisa bantuan ya kita hadir dulu lah, datang dulu gitu. Setidaknya masyarakat itu bisa menilai para dinas-dinas mungkin ya, ketika terjun langsung itu merasa diperhatikan. Betul. Terus perasaan Bapak nih sebelum dan sesudah menjadi lurah? Perasaan saya senang dan senang sekali ya, karena ya kembali lagi ke poin pertama ya, saya kaum muda ya, kaum milenial sudah menjadi pemimpin gitu ya, sudah ditakdirkan jadi pemimpin oleh Allah gitu ya. Tentunya merasa senang dan bangga. Ternyata banyak pengalaman dan pembelajaran di situ ya. Apalagi ya di lurah ya, kita sangat berdampingan sekali dengan masyarakat. Jadi, tahu karakteristik masyarakat seperti apa. Jadi untuk kedepannya mungkin lebih tinggi lagi, jadi sudah paham ya. Sudah. Situasi, kondisi, oh masyarakat seperti ini, harus seperti ini gitu kan. Jadi sudah paham. Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang adalah wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik terhadap program pemerintah. Selama ini Pak, hasil dari musyawarah tersebut itu apa? Hasil dari musyawarah tersebut Yang bisa berefek ke masyarakat? hampir sudah Atau banyak. Jadi musyawarah perencanaan pembangunan itu kita menampung aspirasi usulan dari masyarakat ya, khususnya Kelurahan Gambir, dan kita pilah-pilah mana yang skala prioritas ya, mana yang paling benar-benar jadi prioritas ya. Alhamdulillah banyak sudah diterapkan di kelurahan ya, termasuk jalan lingkungan ya, jalan lingkungan yang sudah diaspal gitu kan, gitu kan. Terus dari Posyandu juga ya, infrastruktur banyak aspirasi ya, dari para anggota dewan gitu kan, para dermawan gitu kan, banyak. Jadi ketika usulan itu sudah diusulkan, mungkin dari pihak yang lebih tinggi ya, khususnya Pemkab Subang ya, mungkin bisa nyomot memilah-milah gitu. Dan kita tidak tahu ternyata ini Kelurahan Dangdut nih ada kemarin juga di Punder ada terkait pembangunan TPT. Kita nggak tahu ini usulan kapan gitu kan, ini jadi gitu. Alhamdulillah ketika diusulkan oleh warga, tidaknya kalau mengusulkan ya, kalau sudah mengusulkan mah kita tinggal tunggu aja gitu. Alhamdulillah ada yang nyangkut lah satu persatu. Tapi kita tidak harus kreatif juga dari situ ya. Harus kreatif, termasuk RT RW ya. Kemarin ketua forum juga hadir, ketua forum kabupaten ya, RT RW kabupaten hadir.
memberikan pengalaman kepada ketua RT RW ya, di kelurahan Bangun. Jangan sebatas usulan musembang saja, harus kreatif ya, harus kreatif dalam ya memanfaatkan situasi ya. Apalagi sekarang zaman mulai tahun politik ya, RT RW tuh wah kalau kreatif luar biasa tuh. Ya, gitu. Ketika pengurus lingkungan mengusulkan ya, mengusulkan tadi yang disampaikan infrastruktur, misalkan dari usulan itu terdapat 7 usulan, baik itu sarana atau apa. Ketika menyampaikan usulan itu ke kelurahan, itu akan langsung diusahakan, akan langsung akan langsung diusulkan tercipta gitu. Oh, ini ya terrealisasi. Jadi untuk usulan itu kita lihat ya ini proses kemana ya, ini proses kemana. Kemarin juga ada dari SD, ada dari kesehatan. Kita itu usulkan ke dinas pendidikan kalau untuk pendidikan, untuk kesehatan dinas kesehatan. Memang ada berapa poin Pak? Banyak kalau itu ya. Budaya ya. Ada 3 poin ya kalau mau. Oh, 3 itu poin. ya. Kalau usulan mah bebas usulan. Kalau itu mah sosial budaya, Ya. terus fisik, terus sama ekonomi. Nah untuk terrealisasi Atau tidaknya? tidaknya langsung terrealisasi itu ya kemarin juga kan yang bundar yang di RW 06 juga ada jalan lingkungan itu usulan tahun 2019 ya. Karena kan dari ya mungkin keterbatasan pagu anggaran bisa. Yang dikhawatirkan gini Pak, ketika mereka mengusulkan ada beberapa ya mungkin desa ya lingkungan, ketika mereka mendapatkan ini itu dia tidak kebagian, jadi jangan sampai menyalahkan kelurahan gitu. Takutnya kan ada kecemburuan sosial mungkin atau apa. Tadi Pak Lurah alhamdulillah sudah menerangkan sedetail-detailnya tentang musrembang itu, dan mudah-mudahan masyarakat mengerti ketika dana itu tidak cair atau apa, itu hasil dari Pemkab Subang ya, hasil dari Kita usulkan dipilah-pilah kita usulkan yang sarana yang urgent yang diutamakan. Di balik kesuksesan Bapak pasti ada sosok seorang ibu. Nah, gimana cara ibu mendidik atau mendoakan Bapak sehingga Bapak menjadi orang yang tanda kutip sedang berada di puncak organisasi. Baik. Kewajiban seorang anak yaitu birrul walidain ya, berbakti kepada orang tua. Jadi ketika seorang anak berbakti kepada orang tua, di sana akan keluar atau muncul ya hal-hal yang positif ya, termasuk doa-doanya yang sangat luar biasa. Yang mana doa seorang ibu itu tidak akan terhalang oleh sesuatu apapun, langsung nembus gitu ya. Jadi intinya kita jadi seorang anak ya berbakti kepada orang tua ya. Dan termasuk ibu saya mendidik ya tidak terlalu keras, tidak terlalu ini ya, biasa-biasa saja sendiri. Cuman karena timbal balik kitanya gitu, seorang anak kepada ibu, kitanya baik kepada ibu, berbakti kepada ibu, ya mungkin keluar dari sana ya. Oh anak kita seperti ini, jadi didoakannya juga yang baik-baik, hal-hal yang positif lah gitu kan. Makanya sering ada bahasa ya, surga di telapak kaki ibu ya. Karena luar biasa doa-doa ibu tidak akan terhalang gitu kan, sesuatu apapun langsung tembus gitu. Langsung terkabul ya. Langsung terkabul. Alhamdulillah lihat keseharian juga ibu gitu kan ya, tidak pernah terlewat tahajudnya. Ada udah mah doa ibu tuh langsung terkabul ya, luar biasa. Ditambah ibu salat tahajudnya luar biasa itu. Saya juga masih
masih inilah belang betong kalau tahajud ya. Hari ibu mah tiap malam, waduh luar biasa itu. Mungkin itu juga salah satu hal yang doa cepat terkabul kan. Tahajud itu kan enggak ibaratnya gitu lah ya. Kalau ibaratnya kuota data ya, kalau siang kan banyak yang pakai ya. Kalau lelet kan. Kalau malam kita kuota ya kan, main apa game kan cepet ya. Seperti itu lah salat tahajud juga. Ketika orang-orang tidur mungkin ya. Suasana sepi, tenang ya. Jadi khusyuk juga. Untuk selanjutnya bagaimana upaya Bapak agar kelurahan menjalankan tugasnya dengan baik? Yang pertama mungkin agar kelurahan berjalan dengan baik ya tugasnya. Yang pertama saya berusaha memberikan pemahaman, motivasi terhadap teman-teman di intern kelurahan dulu ya. Sekarang alhamdulillah ketika saya hadir, ketika saya menjabat jadi lurah, alhamdulillah di kelurahan mulai kondusif ya. Dulu katanya sama ya nggak kondusif lah, kurang kondusif juga. Alhamdulillah untuk sekarang bisa kita kasih motivasi ya, saya kasih motivasi, kasih pemahaman, alhamdulillah mereka bisa paham ya. Nah, yang selanjutnya mungkin saya mulai ke eksternal luar ya, kita kasih pemahaman, motivasi ya di sini ya kader, RT RW gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Momen yang sering dijadikan untuk ya tempat memotivasi ya di rapat mingguan gitu ya. Ada rapat mingguan per bulan, tiap bulan rapat mingguan RT RW. Ketika sudah semua paham semua ini, insya Allah semua akan berjalan dengan lancar, semuanya bersinergi, insya Allah akan berjalan dengan lancar. Terakhir Pak, saran Bapak terhadap kaula muda agar terus semangat. Saran saya, sebelumnya saya bertanya dulu ya, Ya. kaula muda ini ingin madecer atau madesut ya? Madecer apa itu? Madecer itu masa depan cerah atau masa depan suram? Ya, ingin seperti masa depan cerah atau masa depan suram gitu kan? Itu pertanyaan dari saya ya. Ya, Abraham Lincoln pernah menyampaikan kan, ingatlah selalu bahwa resolusimu sendiri ya untuk sukses ya, daripada hal-hal yang lain ya, gitu kan. Jadi kalau kata Ajima ya, yang pertama yakin kepada Allah ya. Yang kedua senantiasa berpikir positif ya. Yang ketiga PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik ya. Kaula muda jangan sampai sekarang ya, banyak ya tawuran gitu kan. Itu kan jadi madesu kan, tawuran kemarin ya banyak sekali. Kemarin juga lihat di IG ya, Explore Subang ya, di Jalan Raya Kalijati, siswa ya sekolahan macung-macung celurit gitu kan, alat-alat sajam lah, senjata tajam gitu kan. Nah itu kan bagian dari madesu lah ya, masa depan suram ya. Jadi untuk kaula muda silakan mau yang mana gitu kan, mau masa depannya cerah atau masa depannya suram gitu kan. Kalau mau masa depannya cerah ya, silakan lakukan yang terbaik ya. Yakin kepada Allah tentunya, senantiasa berpikir positif, tinggalkan hal-hal yang kurang bagus lah, yang negatif ya. Mungkin itu buat kaula muda. Semangat. Mantap, itu saran dari Pak Lurah kita untuk anak muda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nih, bisa ada ilmu yang dapat diambil mungkin. Iya. Dan kita juga masih belajar ya. Iya. Sama-sama belajar. Masih muda. Masih muda. Untuk yang lebih baik. Belajar terus belajar. Ya. Karena kehidupan ini tuh universitas pembelajaran. Gitu kan. Masa muda apa? Terus universitas Pembelajaran. Universitas pembelajaran.
Oke, mungkin segitu dulu podcast Irma pada kali ini. Dan sebelumnya saya dari panitia podcast menyampaikan terima kasih kepada Ketua Forum RT RW, kepada pengurus lingkungan RW 13 dan kepada tim podcast Irma. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah yang sudah hadir di acara kami. Untuk menutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.